Halo, apa kabar? Nama saya Cengge Effendi dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 9. Nama saya Jeremy Christian Kurnia dari kelas 11 MIPA 3 absen 25. Nama saya Wiliana Renalda dari kelas 11 MIPA 3 absen 32. Nama saya Dara Eldina Hutajulu dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 14. Seperti yang kita sudah tahu, bahan bakar minyak atau yang biasa kita sebut sebagai BBM sudah menjadi salah satu hal terpenting di dunia global, terutama pada era industri modern ini. Sejuta manfaat bahan bakar minyak tentu diimbangi oleh banyak kerugian yang ditimbulkan apabila tidak digunakan dengan baik dan semena-mena. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengenal apa itu BBM guna mencegah penggunaan tidak bertanggung jawab di masa depan, dan diharapkan bisa menjadi dasar kita untuk suatu saat nanti menemukan alternatif dari BBM. Kelompok kami menggunakan contoh bensin premium PT Pertamina atau RON 80 yang memiliki komposisi pertama C8H18 ditambah C7H16 dengan perbandingan 80% berbanding 20%. Dan yang kedua, zat aditif berupa TEL atau tetraethyl lead untuk memperbaiki kualitas pembakaran bensin. Dan yang terakhir, pewarna untuk membedakan dengan jenis bensin lainnya. Dampak untuk kesehatan. Karbon monoksida dan karbon berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama bagi sistem pernafasan, karena mengandung bahan toksik yang sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia. Afinitas hemoglobin untuk mengikat karbon monoksida 200-250 kali lebih besar daripada untuk mengikat oksigen. Berikut adalah solusi penanggulangan dan pencegahan dampak negatif bahan bakar minyak yang kami rangkum. Yang pertama adalah untuk pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat membentuk regulasi batas emisi yang ketat dengan pengujian yang bersifat periodik. Selanjutnya adalah subsidi pajak untuk kendaraan tenaga listrik atau kendaraan tenaga bahan bakar ramah lingkungan alternatif. Dan yang terakhir adalah pemerintah diharapkan dapat membentuk sarana transportasi yang mudah diakses dan berkualitas. Polusi udara dapat sangat mengganggu sistem pernapasan manusia. Sebelumnya, sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang digunakan untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Berikut adalah organ-organ sistem pernapasan manusia beserta dengan fungsinya. Hidung berfungsi sebagai alat pernapasan dan indera pembau. Hidung ini terdiri atas lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Lubang hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan kotoran. Selain itu, lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Berdasarkan beberapa penelitian, saluran pernapasan adalah organ utama yang terpengaruh oleh polusi udara. Penyakit-penyakit tersebut antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data dari WHO, hampir 4 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat infeksi saluran pernapasan akut. On the other hand, of course, there are cons of the use of public transportation here in Indonesia. Here, the quality and ease of access to public transportation is not as good as in Europe or Japan. In terms of the uneven distribution of facilities, punctuality, as well as aspects of comfort and security that are not guaranteed. But of course, year after year, the quality of transportation in Indonesia has started to give rise to very good improvements. For example, MRT Jakarta, which is no less cool than MRT Singapore in terms of punctuality, train facilities, station facilities, as well as access and affordable prices.